Halo, selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya, masih di Liga top-top Eropa. Yang pertama itu ada Amsterdam versus Erzburg. Yang kedua ada Ataya Sport versus Tram Jospor. Yang ketiga ada Espanyol versus Tenerife. Dan yang terakhir ada Coventry versus Huddersfield ya di Liga Inggris Championship. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Atletico Madrid ya, nanti seperempat dan bermain di Opera 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over under juga kita win ya teman-teman. Karena skornya 3-1 dimenang oleh Atletico Madrid. Di sini Musuh Bandar menyarankan untuk ambil single bet bomnya ya, over. Di sini meledak untuk single bet bomnya dan Musuh Bandar juga ambil handicap ya. PD ambil handicap single betnya. Kayak kan di sini juga meledak dari single betnya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Marseille ya, nah di 1 dan bermain di over ya 3. Di sini untuk over undernya kita loss, di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya, karena skornya 4-0 dimenangkan oleh Paris Saint-Germain. Di sini Marseille tidak melakukan perlawanan ya, dengan mencetak 1 gol pun itu tidak. Di sini sudah dibantai di babak pertama dan di babak kedua menambah gol ya dari Paris Saint-Germain. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Torino ya, nah di seperempat dan bermain di over ya 1/3. Di sini untuk handicapnya kita WH ya teman-teman, menang setengah. Dan untuk over undernya itu kita menang setengah juga ya, karena skornya 1-1. Di sini tepat ya, hampir yang musuh katakan. Di sini bakalan terjadi 1-1 dan bola pas 2 ya. Jadi kita ambil di over 1/3, tidak perlu ambil di over 2. Di sini skornya 1-1 ya, berakhir draw. Dan di match ke terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Bologna ya, nah di setengah dan bermain di under ya 2/3. Di sini untuk handicap kita win dan untuk over under juga kita win ya teman-teman, karena skornya 0-0 ya. Di sini perkiraan Musuh Bandar itu berakhir draw 1-1 ya kemarin. Skornya di sini malah 0-0, hampir tepat ya teman-teman. Dan ini dia build JP kita ya, full hijau teman-teman. Kita berhasil JP dari bill over undernya ya di sini, tapi tidak apa-apa ya, bill handicapnya kita patah 1, tapi bill over undernya kita berhasil JP full senyum. Dengan di WH nya hanya di Torino ya, berhasil profit di 7.500.000. Dan ini dia single betnya, profit 1 match ya teman-teman, karena di Marseille itu kemarin Musuh Bandar ambil di Marseille 1 untuk single betnya, tapi di sini profit di Atletico Madrid dan overnya ya tembus. Dan ini dia single bet yang jam malamnya ya, yang musuh bagikan di grup WA dan di tele ya, karena Musuh Bandar juga bagikan di tele. Di sini berhasil profit di Tottenham Hotspur dan Bali United ya, di 1 match profitnya, karena West Ham itu kalah ya, kebobolan di menit-menit akhir ya, menit 84 kalau nggak salah teman-teman. Kalau nggak bisa 2-1 itu ditahan West Ham, itu berhasil profit di hijau semua ya untuk single betnya. Ini dia before-nya ya teman-teman. Dan ini dia build JP pagi harinya ya, Musuh Bandar juga berhasil JP di build pagi harinya dengan 5 match ya. Di sini profit di 3.700.000. Quatero nanti 1. Benfield itu ini ya skornya 2-1 ya teman-teman, tapi kena VAR ya, tidak jadi. Jadi akhirnya skornya jadi kalau nggak salah 2-0 ya. River Plate itu kena jadi LH ya, sayang sekali karena 2 bola jadinya. San Lorenzo win, Independiente win, dan Orlando Inter Miami under 3 ya, di sini win juga. Di sini berhasil JP untuk build paginya. Selamat. Dan ini afternya ya, yang musuh bagikan di grup, build over undernya dan single bet bomnya ya. Dan ini single bet bomnya di yang main jam 8 dan jam 9 ya teman-teman. Ini musuh bagikan di jam 6 sore single betnya. Dan ini build paginya ya untuk teman-teman, build paginya di afternya yang musuh bagikan di grup. Ini jam 11 malam ya musuh bagikan. Dan ini ini
tadi afternya ya, beforenya ya teman-teman. Ini afternya ya, berhasil meledak ya dengan 2 build JP dan single bet profit ya. Oke, sudah musuh review ya di build kemarin dan kita berhasil meledak dan profit habis ya. Dan untuk teman-teman musuh bandar itu selamat ya, yang berhasil ngikutin prediksi dan build musuh bandar, karena berhasil profit ya dari build dan single bet. Dan jangan lupa di WD ya untuk teman-teman musuh bandar yang ada di grup. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, yuk silakan bergabung dengan musuh bandar, karena musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, boja dan pare itu musuh bandar share grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele dan IG ya. Untuk single betnya musuh bagikan kadang di tele dan IG, kalian bisa lihat. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara Amsterdam versus Ersborg. Oke, kita untuk Amsterdam saat ini berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Swedia, dan Ersborg sendiri berada di peringkat 2. Oke, kita untuk from tua dari kedua tim. Untuk Amsterdam saat bermain di kandang menit itu 36%, Ambrail itu 27%, Amgas itu 36%, dan golnya kita di sini di 0,91 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di kandang. Dan untuk Xbox sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 52%, W-draw 19%, W-loss itu 29%, dan W-golnya kita di sini di 1,57 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Amsterdam itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Xbox sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Amsterdam itu 2 kali kemenangan, untuk Xbox itu 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini Xbox lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terdahulu, kita bisa di sini Xbox berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu 2 3/4, 2 setengah dan 3. Oke, setelah melihat transaksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Amsterdam ya. Kita nahan di 3/4 dan kita bermain di under ya 2 3/4. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw dari kedua tim teman-teman. Di sini musuh bandar meyakini tuan rumah bisa mencuri 1 poin ya, dari lawannya Xbox, karena dari Xbox kita tahu sendiri berada peringkat 2. Tapi kemungkinan ini Amsterdam akan bisa mencuri poin 1 dan berakhir draw ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Antalyaspor versus Trabzonspor. Oke, kita lihat untuk Antalyaspor berada peringkat 8 klasemen sementara Liga Turki, dan Trabzonspor sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita lihat untuk from tua dari kedua tim. Untuk Antalyaspor saat bermain di kandang itu 20%, Ambrail 30%, Amwas itu 50%, dan golnya kita di sini di 0,75 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di kandang. Dan untuk Trabzonspor sendiri saat bermain di tandang W-win-nya itu 26%, W-draw 11%, W-loss itu 63%, dan W-golnya kita di sini di 1,53 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Antalyaspor itu 4 kali draw dan 1 kali kemenangan. Dan untuk Trabzonspor sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Antalyaspor lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Antalyaspor itu 1 kali kemenangan, untuk Trabzonspor itu 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Trabzonspor lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terdahulu, kita bisa di sini Trabzonspor lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, setengah dan kekekan. Dan untuk over under itu di 2 3/4, 2 setengah dan 3. Oke, setelah melihat data dan saksi dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Antalyaspor ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di under ya teman-teman, 2 3/4. Dan prediksi dari skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-0 ya, dimenangkan oleh tuan rumah. Di sini musuh bandar meyakini tuan rumah ya yang akan menang pertandingan teman-teman. Dan kalian bisa ambil single betnya di under 2 setengah ya, karena di sini musuh bandar PD di under. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Tenerife versus Espanyol. Oke, kita lihat untuk Tenerife saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Suganda, dan untuk Espanyol sendiri berada di peringkat 2. Oke, kita lihat untuk from tua dari kedua tim. Untuk Tenerife saat bermain di kandang itu 58%, Ambrail 25%, Amwas 17%, dan golnya kita di sini di 1,29 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Espanyol sendiri saat bermain di tandang W-win itu 27%, W-draw 32%, W-loss itu
41%, dan WE golnya kata di sini di 1,41 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Tenerife itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Espanyol sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Espanyol lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Tenerife itu 1 kali kemenangan, untuk Espanyol itu 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Espanyol lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita ada untuk pasaran yang memberikan pada terbaru. Kita bisa di sini Tenerife lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, lekekan dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2, 1/3/4 dan 2 1/4. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Espanyol ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di over ya 2 teman-teman. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-2 ya dimenangkan oleh Espanyol. Di sini kalau nggak 1-2, kemungkinan prediksi skor 0-2 ya dimenangkan oleh Espanyol teman-teman. Di sini musuh bandar meyakini Espanyol akan menang pertandingan. Oke, kan cukup pertandingan terakhir ya antara Coventry versus Huddersfield. Oke, kita untuk Coventry saat ini berada di peringkat 18 klasemen sementara Liga Championship, dan untuk Huddersfield sendiri berada di peringkat 16. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Coventry saat bermain di kandang home-nya itu 44%, home draw itu 37%, home gas itu 19%. Dan home golnya kita di sini di 1,33 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Huddersfield sendiri saat bermain di tandang WE-nya itu 23%, WE draw 23%, WE loss itu 54%, dan WE golnya kita di sini di 0,96 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Coventry itu 4 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Huddersfield sendiri 2 kali draw, 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Huddersfield lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Coventry itu 2 kali kemenangan, untuk Huddersfield itu 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Coventry lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di pasarannya Coventry berjagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 3/4, setengah dan lekekan dan 1/4. Dan untuk over under itu di 2,5, 2/3/4 dan 2 1/4. Oke, selama data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Coventry ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya teman-teman, 2/3/4. Dan prediksi skor musuh bandar kemungkinan 1-0 ya dimenangkan oleh Coventry. Di sini musuh bandar meyakini Coventry akan menang pertandingan ya. Karena dari performanya ya, dan pertemuan itu, dan di sini dari handicapnya terlihat lebih cenderung ke Coventry ya. Dan kalian bisa bom single betnya di Coventry, ngasih setengah aja nggak apa-apa, oddsnya masih lumayan. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika baru main di luar pertandingan musuh berikan para ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, mau bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parlay itu musuh bandar saya di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG, kalian bisa lihat di IG musuh bandar dan Tele musuh bandar 29 ya. Itu untuk single bet bomnya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.